Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa kita betul-betul mendapatkan banyak sekali pencerahan hari ini ya. Baik dari Ustadz Utsman dan juga dari Ustadz Hussein dan insya Allah sebentar lagi juga dari Ustadz Hamzah insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita ya dari potensi mara bahaya, karena sudah terlalu jauhnya penyimpangan yang terjadi ya. Sudah banyaknya kezaliman. Maka kita sebagai umat Islam untuk melindungi umat Islam dan untuk melindungi seluruh bangsa ini, kita tidak boleh menerima kezaliman, tidak boleh bersekongkol dengan kezaliman. Kita harus berjuang dengan semampunya masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Kita harus berjuang untuk melawan kezaliman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita teringat apa yang disampaikan oleh Ustadz Utsman. Jadi janganlah kalau mau bagi-bagi sembako itu 5 tahun sekali, iya kan? Karena beliau katakan itu menunjukkan bahwa kita tidak ikhlas. Jadi berarti ketika kita membagikan sembako dengan cara seperti itu, boleh jadi walaupun ini tidak 100%, bisa jadi enggak ya. Boleh jadi sebetulnya kita enggak ikhlas, tetapi boleh jadi kita punya motivasi ya. Iya kan? Ada maksud tertentu. Nah, ini yang kita ingin hindarkan. Pelajaran kita adalah tentang memelihara keikhlasan itu. Dan berarti kita harus istiqomah di dalam beribadah. Saya teringat akan suatu kisah, suatu cerita barangkali ya, tentang seseorang bertanya kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah yang simple, mungkin orang ini juga masuk Islamnya juga belum terlalu lama, imannya belum terlalu mendalam, tetapi pertanyaannya menjadi pelajaran buat kita. Pertanyaannya katanya, "Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang Islam yang setelah itu saya tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun." Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqamu." Atau "Qul amantu billah fastaqim." Jadi katakan bahwa saya beriman kepada Allah, kemudian kamu beristiqomahlah dengan keimanan kepada Allah itu. Dan kita sudah belajar banyak tentang iman. Iman itu bukan sekedar mengerjakan sholat dan sebagainya, tetapi betul-betul dengan konsekuensi keislaman itu sepenuhnya. Itu baru dikatakan iman. Saya ingin sebelum menyampaikan kepada Ustadz Hamzah membacakan satu ayat saja tentang istiqomah yang mudah-mudahan menjadi penghibur buat kita, sekaligus mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Ayatnya Bapak dan Ibu boleh buka di surah Fussilat ayat 30. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, artinya istiqomah. Tsumastaqamu, meneguhkan pendirian, istiqomah. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati.
Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Shadaqallahul azim. Jadi betapa luar biasanya istiqomah. Artinya ibadah itu nggak bisa sekarang giat sekali ya, tahu-tahu nanti berhenti. Ketika kita punya hajat, kita rajin dengan sholat malam dan bersedekah, diniatkan mudah-mudahan hajatnya dikabulkan, ya. Tapi setelah itu ya sudah gitu. Yang lebih dicintai oleh Allah adalah ibadah yang istiqomah. Ibadah istiqomah yang sedikit lebih baik daripada yang banyak tapi 5 tahun sekali. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan. Nah, bayangkan kalau kita beribadah secara istiqomah, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat yang akan menjadi pendamping kita, menjaga kita, ya. Sekarang kalau kita tidak dijaga oleh malaikat, kalau kita tidak didampingi oleh malaikat, siapa yang akan mendampingi kita? Siapa? Setan. Jadi mana yang akan kita pilih? Kita mau didampingi setan, iblis, laknatullah, atau mau didampingi malaikat yang akan meneguhkan hati kita, membuat kita lebih rajin lagi untuk beribadah dan sebagainya? Jawabannya jelas sekali. Karena itu marilah kita berupaya untuk beristiqomah di dalam ibadah, ya. Itu aja sekedar pengingat. Mari kita dengarkan lebih lanjut kupasan hari ini, memelihara ikhlas dan rasa syukur. Mari kita dengarkan dari Ustaz Hamzah, fayatafadhal. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.